Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 10 November tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus Pujangga Gereja. Orang kudus ini lahir di Tuscany, Italia, dari sebuah keluarga bangsawan kaya. Ketika terpilih menjadi paus, ia banyak menghadapi pergolakan seputar iman serta serangan dari bangsa utara yang ingin menyerang Roma. Sebagai seorang gembala yang baik, ia begitu memperhatikan nasib umatnya. Paus Leo mengambil tindakan tegas terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan gereja seperti Pelagianisme, Manikeisme, Priscillianisme, dan monofisitisme, serta dengan bijaksana berhasil mematahkan serangan Raja Attila dan Genseric terhadap kota Roma. Pada Konsili Kalsedon, ia berhasil memulihkan kembali kesatuan gereja yang dirongrong oleh bid'ah-bid'ah. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 November tahun 461 sesudah memimpin gereja selama 21 tahun. Pada dasarnya, bukan hanya para paus yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi gereja, kita pun sebagai anggota gereja sebenarnya dapat bertindak sesuai dengan tempat dan cara kita untuk membangun gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan, bab 1, ayat 1 sampai 7. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Para pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya
benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebijaksanaan selalu setia mencari kebenaran dari Allah. Bacaan pertama pada hari ini dari kitab Kebijaksanaan berbicara tentang 2 hal pokok, yakni apa yang mestinya diperhatikan oleh para penguasa dunia dan tentang hubungan antara kebenaran dan Tuhan. Tuhan adalah kebenaran dan pencarian kebenaran adalah suatu kebijaksanaan. Tuhan menasehati agar para penguasa mengasihi dan mencari kebenaran, selalu tertuju kepada Tuhan dengan tulus. Tuhan Sang Kebenaran selalu memberikan dirinya ditemukan oleh yang mencarinya. Pikiran yang melengkung selalu menjauh dari Allah Sang Kebenaran. Kebijaksanaan selalu tinggal dalam diri yang tidak tercemar oleh dosa. Kebenaran juga membuat orang selalu menjauh dari tipu daya dan kepandiran. Kebijaksanaan selalu mengasihi manusia, dan para penghujat akan terhukum oleh ucapannya. Tuhan selalu memperhatikan hati dan ucapan seseorang. Roh Tuhan, roh kebenaran sejati menguasai dunia ini, mengetahui dan merangkum semua yang disuarakan. Intinya, orang bijaksana akan selalu mencari kebenaran dengan serius, dan kebenaran sejati
selalu berasal dari Tuhan. Hidup, hati, pikiran, dan ucapan yang tidak benar selalu merupakan penyimpangan. Saudara-saudariku terkasih, Injil Lukas pada hari ini berbicara tentang mewaspadai penyesatan yang tidak lain adalah penyimpangan dari kebenaran sejati. Bagi Yesus, penyesatan berpotensi akan tetap ada, tetapi celakalah yang melakukannya. Yesus juga meminta agar terhadap setiap orang yang sudah salah jalan dan menyesal dan memohon pengampunan, mereka harus diampuni tanpa syarat sampai kapanpun. Ia juga berbicara tentang kekokohan iman. Sekali iman itu kokoh, hal-hal yang luar biasa dan tak terbayangkan dapat dilakukan. Kedua bacaan ini secara umum menasehati agar orang harus bijaksana. Kebijaksanaan itu pertama-tama diukur berdasarkan pada kesetiaan untuk mengejar dan mencari hal-hal benar yang berasal dari Tuhan. Orang bijaksana selalu merawat diri agar terhindar dari kecemaran hati, pikiran, tindakan, dan kata-kata. Orang bijaksana selalu mengampuni tanpa syarat dan tidak membuat penyesatan bagi yang lain. Orang bijaksana pasti memiliki iman yang kokoh. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.